Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul The Judge dan diperankan oleh Robert Downey Jr. sebagai Hank Palmer. Film ini bergenre drama kriminal, diawali dengan kepergian ibunya Hank. Hank yang berprofesi sebagai pengacara harus kembali ke kampung halamannya. Tetapi saat yang bersamaan ayahnya diduga melakukan pembunuhan. Sehingga Hank harus mengungkapkan dan memastikan kebenaran itu. Selain itu hubungan Hank dan ayahnya sangat tidak baik, dan ia pun bertugas untuk merekatkan keluarganya kembali. Dan film ini banyak konflik keluarga yang terjadi. Lantas penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan seseorang yang bernama Hank. Ia sedang berada di sebuah persidangan. Saat itu, ia meyakinkan kliennya bahwa mereka akan memenangkan sidang. Hank adalah pengacara yang sangat handal di bidangnya. Tetapi tak lama kemudian, ada sebuah voicemail yang masuk ke HP-nya. Mengabarkan kepada Hank bahwa ibunya telah meninggal tadi pagi. Itu membuat Hank terlihat cukup terpukul. Hingga ia mencoba meminta izin kepada hakim untuk menunda sidangnya. Saat itu, lawan pengacaranya menilai bahwa Hank melakukan sebuah trik. Sampai-sampai pengacara lain tersebut mengejek keadaan yang dialami oleh Hank. Kemudian setelah voicemail itu didengarkan oleh hakim pun menunda sidang yang sedang berlangsung. Lalu sesampainya di rumah, Hank bercengkrama dengan anaknya dan kemudian membahas bahwa neneknya telah meninggal. Anaknya bertanya, bukankah kakek pun telah meninggal? Hank menjawab bahwa kakeknya sudah dianggap meninggal dalam arti yang lain. Di sini terlihat bahwa Hank sangat membenci ayahnya, sampai-sampai Hank menganggap ayahnya sudah meninggal. Kemudian Hank sedang mempersiapkan barang-barang dan memasukkannya ke dalam koper. Saat yang bersamaan, istrinya datang dan menawarkan bantuan kepada Hank. Tetapi Hank langsung menolak dan menyindir istrinya. Di situ terjadi perdebatan dan pertengkaran di rumah tangga. Ternyata kondisi rumah tangga Hank tidak harmonis. Bahkan mereka sedang mempersiapkan perceraian. Hank sedikit menyindir perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Dan sambil menuju ke mobilnya, Hank menegaskan bahwa ia yang akan mendapatkan hak asuh anaknya. Setelah itu, scene memperlihatkan perjalanan menuju rumah orang tua Hank yang berada di Indiana. Kota kecil yang memiliki penduduk yang memiliki sifat ramah. Hank terlihat merasa terganggu dengan perilaku masyarakat tersebut. Sesampainya di rumah orang tua Hank, ia langsung menuju ke peti mati ibunya. Tak lama kemudian, saudara kandungnya yang bernama Dale langsung datang menghampiri. Disusul oleh saudara yang bernama Glenn. Mereka saling menguatkan satu sama lain atas kepergian ibunya. Lalu scene berganti. Hank mendatangi sebuah persidangan, yang ternyata persidangan tersebut dipimpin oleh ayahnya yang berperan sebagai hakim. Ketika menjadi hakim, ayahnya Hank terlihat sangat berpengalaman dalam bidangnya tersebut. Tetapi ada kejadian di mana ia lupa nama dari seorang petugas sidang tersebut. Setelah itu, scene memperlihatkan keadaan di rumah duka. Para warga satu persatu memberikan rasa semangat kepada Palmer atas kepergian istrinya. Tetapi saat Hank mendatangi ayahnya, mereka seperti bukan anak dan ayah. Mereka hanya bersikap seperti tamu biasa. Selanjutnya keluarga Hank pun berkumpul. Di situ Hank bercerita atas kejadian yang terjadi di upacara pemakaman. Hank merasa kecewa saat ayahnya hanya menyalami dirinya, sementara ayahnya sangat berperilaku ramah kepada semua warga. Sebelum acara pemakaman, Hank datang ke sebuah restoran. Ternyata di situ ada teman kecilnya yang bernama Samantha. Mereka sedikit berbincang mengenai masa lalunya. Setelah itu, scene berganti. Pemakaman pun telah usai. Ayahnya Hank menjadi seseorang yang tersisa di kuburan. Ia terlihat sangat terpukul atas kepergian istrinya. Di malam hari, keluarga mereka berkumpul. Saat itu ayahnya meminta izin keluar untuk pergi berbelanja sebentar. Saat yang bersamaan, ayahnya Hank malah mengusir dengan halus kepada Hank agar ia segera pulang. Melihat perlakuan ayahnya, Glenn mencoba menghibur Hank dan mengajak ke sebuah bar yang berada di sudut kota. Saat mereka minum dan berbincang masa kecil mereka, datang lagi beberapa orang dan memaki ayah mereka.
Itu membuat Glenn sangat marah dan terpancing. Tapi saat itu dengan sikap dingin dan tenang, Hank bisa mengusir mereka. Dengan cara mengancam jika mereka melakukan pemukulan pertama itu akan membuat mereka masuk penjara lagi. Penjaga bar terlihat terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Hank. Dan singkatnya mereka melakukan ciuman dan lain-lainnya. Di keesokan harinya, Hank mengecek mobilnya dan melihat mobil ayahnya yang digunakan semalam untuk berbelanja dalam kondisi rusak bemper depannya. Mereka menanyakan kepada ayahnya mengapa mobil bisa seperti itu. Ayahnya malah tidak ingat dan malah menuduh Hank lah yang menggunakan mobil tersebut. Dan malah setelah menyalahkan Hank, ayahnya sedikit menyindir kondisi rumah tangga Hank yang tidak harmonis. Itu membuat Hank sangat marah dan memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Dan ia memutuskan tidak akan kembali. Di saat perjalanan pulang, Hank teringat kisah indah yang ia lakukan di saat kecil dengan ayahnya, yakni memancing bersama. Tak lama kemudian Glenn menelpon Hank dan mengabarkan bahwa ayahnya dipanggil oleh kantor polisi atas dugaan membunuh dan ada hubungannya dengan mobil yang rusak sebelumnya. Ia terpaksa harus kembali lagi ke Indiana. Hank langsung mendatangi kantor polisi. Di situ ayahnya sedang dipojokkan karena beberapa pertanyaan dari polisi setempat. Langsung saja Hank mencoba untuk membantu agar ayahnya bisa pulang terlebih dahulu. Dan itu berhasil. Tetapi mobil milik ayahnya terpaksa harus disita agar digunakan menjadi barang bukti. Sepulang dari kantor polisi, Hank dan ayahnya berangkat di mobil yang sama. Mereka saling melakukan perdebatan tentang Hank sedikit menuduh ayahnya yang sering lupa belakangan ini karena efek meminum minuman keras. Saat Hank mencoba untuk menawarkan bantuan kepada ayahnya atas kasus yang ayahnya hadapi, ayahnya masih menanggapinya dengan penuh amarah. Keesokan harinya saat Hank bertelepon dengan anaknya, datanglah dua orang polisi yang memberitahu bahwa ada bekas darah yang sesuai dengan korban di mobil ayahnya. Polisi pun memberitahukan bahwa korban yang telah terbunuh bernama Mark Blackwell. Saat mendengar nama itu, Hank sedikit terdiam. Ayahnya mulai diputuskan menjadi tersangka pembunuhan dan melakukan beberapa pemeriksaan di kantor polisi. Sesaat mereka keluar dari kantor polisi, datanglah seorang ibu-ibu yang ternyata ia keluarganya Mark Blackwell. Ibu-ibu itu mengumpat kepada ayahnya Hank, bahkan di akhir ia meludah ke kaca mobil mereka. Di dalam mobil keadaan sedikit menegangkan. Dale mulai bertanya siapa ibu tersebut dan siapa Blackwell itu. Hank menjelaskan bahwa 20 tahun silam Blackwell pernah melakukan tindakan pidana dengan kasus menyiksa pacarnya. Saat itu Palmer menjadi hakim atas kasus tersebut. Tapi saat itu sang ayahnya hanya memberikan hukuman 30 hari saja. Tanpa disangka-sangka setelah hukumannya telah berakhir, Blackwell malah kembali ke pacarnya dan membunuh dengan cara yang kejam. Kejadian ini membuat nama hakim Palmer menjadi buruk atas keputusannya. Kemudian beberapa bulan terakhir hukuman Blackwell telah berakhir. Dan di mobil pun Hank terus bertanya kepada sang ayah tentang siapa yang membunuh Blackwell. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat Palmer kesal karena Palmer pun tidak mengingatnya. Dan ia memutuskan untuk turun dari mobil dan mengatakan bahwa ia tidak akan menjadikan Hank pengacara dalam kasusnya. Sontak Hank pun merasa kesal dan mengumpat, mengapa tidak ayahnya saja yang meninggal bukan ibunya. Itu membuat Glenn marah atas umpatan tersebut dan membuat Hank pun keluar dari mobil. Keesokan harinya Hank merasa butuh untuk refreshing sejenak. Ia mencoba bersepeda santai, tapi saat itu ia malah terjatuh dari sepeda. Lalu scene berganti memperlihatkan Hank dan Dale sedang melihat video masa lalu mereka. Masa kecil yang sedang bermain dengan ibunya. Kemudian di keesokan harinya, Hank dan ayahnya mendatangi calon pengacara yang dipilih oleh ayahnya, yakni seorang pengacara yang memiliki toko barang antik yang bernama Kennedy. Mereka pun berbincang. Hank menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kennedy. Dan di sini terlihat Kennedy seperti pengacara yang kurang memiliki skill. Meskipun begitu, Palmer tetap teguh untuk memilih Kennedy karena agar dirinya tidak memilih Hank. Tibalah hari persidangan Palmer. Kennedy terlihat sangat grogi sampai-sampai saat akan memasuki gedung, ia muntah terlebih dahulu. Persidangan pun dimulai dan jaksa penuntut umum yang bernama Dick Ham terlihat sangat tenang dan sangat berpengalaman. Mulailah para saksi memberikan kesaksiannya.
Apa yang mereka katakan itu membuat Palmer sedikit terpojokkan. Kennedy di sini terlihat grogi dalam menjalankan tugasnya, sampai-sampai ia membuat beberapa kesalahan pernyataan, dan itu membuat Hank kesal. Hank pun mencoba memberikan beberapa saran kepada Kennedy, tapi tetap Kennedy belum mengerti akan hal itu. Hingga Hank memberikan kertas hasil pengamatannya kepada Kennedy dengan cara kekesalannya. Itu pun membuat Hank harus dikeluarkan oleh hakim karena mengganggu jalannya sidang. Dan di akhir sidang, hakim memutuskan untuk sidang selanjutnya akan menggunakan metode penjurian. Scene berganti, sang ayah memberitahu bahwa Kennedy mengundurkan diri dan merasa bersalah karena kurang berkompeten. Itu membuat Hank dapat masuk agar menjadi pengacara di sidang selanjutnya. Setelah Hank menjadi pengacara ayahnya, ia langsung merekonstruksi di tempat kejadian. Hank pun meminta ayahnya untuk bisa mengikuti cara main Hank. Tapi sang ayah kurang setuju dan tetap ingin berlaku jujur, karena ia merasa bahwa dirinya adalah seorang hakim. Tapi Hank malah menyebutkan bahwa ayahnya hanya seorang pekerja masyarakat biasa, dan itu membuat ayahnya kesal kembali. Hank merasa ia butuh refreshing akan kejadian yang dihadapi sebelumnya. Ia mencoba bersepeda mengelilingi jalanan kota. Tak lama kemudian Hank pun terjatuh dari sepeda. Secara kebetulan Samantha hadir lalu menawari Hank untuk menaiki mobilnya. Hank kaget ketika dikenalkan dengan anaknya Samantha yang bernama Carla, yang ternyata gadis yang ia temui di bar. Hank merasa sedikit kikuk. Keesokan harinya kembali lagi di depan gedung persidangan. Kennedy tetap dengan muntah sebelum bertarung. Di situ Hank memberikan beberapa tips agar Kennedy tidak terlalu grogi dan banyak pikiran ketika di persidangan. Sidang pun dimulai, memperlihatkan Hank sedang memilih beberapa juri. Hank berpikiran ia harus memilih juri yang polos dan dapat dikendalikan olehnya. Satu persatu juri diberikan pertanyaan stiker apa yang ditempelkan di belakang mobil mereka. Hanya dengan hal tersebut, Hank bisa mengetahui watak dan sifat seseorang. Scene berpindah, Hank menjemput anaknya yang berada di bandara. Ketika Lauren bertemu dengan kakeknya, yakni Palmer. Terlihat Palmer sangat senang bertemu dengan cucunya. Saat sebelum tidur, Lauren bercerita kepada Hank tentang kakeknya yang sangat baik sekali. Keesokan harinya, Hank melatih Palmer untuk berdialog dengan juri nantinya. Selain itu, Hank pun memperingatkan kepada ayahnya untuk waspada terhadap Dickham. Setelah itu, Hank menelpon Samantha lalu mendatangi sebuah restoran. Mereka saling berbincang tentang masa lalu mereka. Bahkan terlihat Samantha masih menyukai Hank hingga mereka berciuman. Kemudian, Hank bertemu dengan dokter yang merawat ayahnya. Dokter itu menjelaskan kondisi mengapa ayahnya sering hilang ingatan dan sering terjadi gangguan mental. Bahkan ayahnya sering menjalankan kemoterapi di tempat pemancingan agar orang-orang tidak tahu akan penyakitnya. Ketika mendengar hal itu, Hank merasa kaget akan kondisi ayahnya dan memastikan penyakit apa yang diderita ayahnya. Ternyata ayahnya memiliki kanker stadium 4. Setelah mendengar hal itu, wajah Hank pun terlihat sangat kaget dan terpukul. Dan selain itu, Hank meminta dokter tersebut untuk menjadi saksi di persidangan ayahnya. Dan betul ketika malam hari, Hank menemukan ayahnya yang sedang dalam keadaan sedang merasa sakit. Di sini Hank mulai membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh ayahnya. Kemudian, keesokan harinya, Lauren kembali lagi ke rumahnya dan diantar oleh Hank sampai bandara. Scene berganti, kembali ke ruang persidangan. Seperti biasa, Kennedy melakukan hal yang sama, yakni muntah sebelum bersidang. Tapi yang menariknya, Hank pun ikut muntah. Dickham mulai menanyai satu persatu saksi yang ada. Bahkan saksi tersebut menyebutkan darah yang berada di mobil Palmer cocok dengan DNA Blackwell. Di sini Hank mulai mengeluarkan skill pengacaranya. Terlihat ia sangat tenang dan menanyakan tahap demi tahap pertanyaan kepada saksi. Dan Hank pun mulai bisa bekerja sama dengan Kennedy. Lalu malam harinya ketika Hank tidur, ia mendengar suara ayahnya yang sedang mengigau. Di sini terlihat Hank mulai lembut terhadap kondisi ayahnya. Selanjutnya di kantor polisi, Hank dan Dickham sama-sama sedang menyaksikan video CCTV ketika Palmer sedang berbelanja saat malam kejadian. Saat yang bersamaan, Dickham mengungkapkan bahwa dirinya pernah melawan Hank di persidangan dan kalah. Itu yang membuat Dickham ingin mengambil kasus ini. Scene berganti memperlihatkan kondisi kota yang sedang diterpa angin kencang dan semua keluarga berlindung di ruang bawah tanah. Dale memutar video-video saat mereka kecil.
Seluruh keluarga sedang menikmati wisata masa lalu. Tapi saat ada bagian tentang kecelakaan yang pernah menimpa keluarganya itu membuat sang ayah merasa marah dan menjatuhkan pemutar video. Itu membuat Hank dan ayah Palmer kembali berselisih. Lalu ayah Palmer keluar dan disusul oleh Hank. Disinilah perselisihan yang paling menegangkan, karena semua terungkap mengapa hubungan Hank dan ayah Palmer sangat tidak harmonis. Hank kecil yang sangat berprestasi tetapi sering melakukan kenakalan remaja dan membuat ia sering dimarahi oleh sang ayah. Tetapi Hank berperilaku seperti itu karena ingin mendapat perhatian dari ayahnya. Ayah Palmer memiliki sikap dingin tetapi sebetulnya sangat sayang kepada Hank. Bahkan ia menjelaskan bagaimana susah payahnya untuk menguliakan Hank hingga ia sukses. Tetapi setelah sukses, Hank dinilai malah menjauhi keluarga dan tidak balik lagi ke rumah. Itu yang membuat ayah Palmer sangat kesal. Untuk menenangkan dirinya, Hank pergi ke makam ibunya dan pergi menemui Samantha untuk curhat kepadanya. Samantha pun memberikan saran kepada Hank untuk meminta maaf dan tetap fokus terhadap kasus ayahnya. Kemudian Hank mendatangi ayahnya dan mulai membuka obrolan. Mereka mencoba berbincang dengan baik. Scene berganti. Sidang pun dimulai. Dickham saat itu memiliki rekaman CCTV saat ayah Palmer bertemu dengan Blackwell di supermarket. Itu membuat ayah Palmer shock sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Saat itu, Glenn meminta dan memohon untuk Hank agar memenangkan kasusnya dan menyelamatkan ayah Palmer. Lalu ketika ayahnya sadar, ia memanggil Hank untuk bertemu dengannya dan mengungkapkan ia ingat sesuatu. Yakni ternyata ayah Palmer memang menabrak Blackwell. Hank saat itu meminta ayahnya untuk tidak mengungkapkan semua itu di pengadilan dan menyarankan untuk tetap mengikuti cara bermain yang bakal Hank lakukan. Tapi ayah Palmer tetap teguh bahwa ia akan mengakui semuanya. Hank meminta agar ayah Palmer berprinsip tidak akan mengatakan apa yang tidak ia ingat. Selanjutnya, setelah ayah Palmer sembuh, sidang pun dilanjutkan. Hank mulai bertanya tentang kronologis ketika ayah Palmer bertemu dengan Blackwell. Saat di supermarket, Blackwell menghina mendiang istrinya yang membuat ayah Palmer merasa kesal, sampai ia menjatuhkan telur yang ia pegang. Lalu Hank bertanya kembali kejadian di saat Blackwell belum membunuh pacarnya. Mengapa ketika dahulu saat Blackwell melakukan tindakan pidana hanya hukumannya sebentar? Ayah Palmer pun menjawab bahwa ia teringat kepada Hank yang memiliki sikap yang persis, yakni kenakalan. Itu membuat ayah Palmer bisa memaafkan apa yang Blackwell lakukan. Di sini wajah Hank terlihat haru dan berkaca-kaca. Dan ayah Palmer menegaskan kembali, sebetulnya apapun yang dilakukan ia tetap akan menyayangi anak-anaknya. Dan Hank pun meneteskan air matanya. Lalu ayah Palmer mengungkapkan bahwa ialah yang menabrak Blackwell hingga tewas. Itu membuat ayah Palmer divonis 4 tahun penjara dan terlihat Hank pun tak kuat menahan air matanya. Meskipun Dickham merasakan kemenangan, ia merasakan kesedihan pula atas apa yang dihadapi oleh Hank. Scene berlanjut, ternyata ayah Palmer hanya menjalani hukumannya selama beberapa bulan saja karena Dickham merasa iba terhadap apa yang dirasakan oleh Palmer. Sehingga ia membuat surat petisi untuk membebaskannya. Setelah keluar dari penjara, Hank pun langsung mengajak sang ayah untuk pergi memancing. Mereka sangat menikmati quality time yang mereka jalani dan mereka pun berbincang mengenai siapa pengacara terbaik bagi ayah Palmer. Pertanyaan itu pernah Hank katakan kepada ayahnya sebelumnya. Saat ayah Palmer menjawab bahwa pengacara terbaik itu adalah Hank, Hank pun kembali terharu. Dan ketika Hank melemparkan kailnya, tiba-tiba ketika ia menoleh ke kiri, ayahnya sudah tidak meresponnya. Ternyata itu adalah waktu terakhir yang Hank habiskan dengan ayahnya. Ayahnya pun meninggal dunia. Tamat.